Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada mahasiswa pada tutorial online sesi ke-7. Semoga seluruh mahasiswa dalam keadaan sehat dan baik dalam mengikuti tutorial ini. Pada akhir masa pembelajaran di materi inisiasi ini, mahasiswa diharapkan mempunyai pengetahuan tentang strategi penggunaan media komunikasi yang dibahas pada modul 7 BMP Perencanaan Pesan dan Media SKOM 4314. Topik bahasan tentang strategi penggunaan media ini pada dasarnya tidak terpisahkan dari perencanaan media yang telah dibahas sebelumnya. Efektivitas komunikasi hanya dapat dicapai apabila pesan direncanakan dan disajikan sesuai kaidah penyusunannya menggunakan media yang direncanakan sedemikian rupa sehingga jenis media yang dipilih dan pemanfaatannya pun benar-benar tepat sebagai penghantar pesan kepada halayak sasaran dan pada akhirnya menunjang keberhasilan meraih tujuan komunikasi yang telah ditetapkan. Strategi media diawali dengan memilih jenis dan menentukan media apa yang akan digunakan. Apabila melibatkan pihak lain seperti media massa, memilih atau menentukan lembaganya berdasarkan pertimbangan tertentu yang bersifat strategis. Disusul kemudian dengan menentukan berapa banyak media yang akan digunakan, jenis pesan yang disesuaikan, kapasitas media, strategi eksekusi pesan yang meliputi jadwal dan periode penayangan, serta frekuensi atau tingkat kekerapan penayangannya. Dan inilah sebenarnya yang disebut dengan rencana dan strategi pesan di media. Media cetak sesuai namanya adalah saluran atau media komunikasi yang menyajikan pesan yang tercetak atau hasil cetakan berupa tulisan, gambar, atau perpaduan keduanya. Sajian media ini adalah konten atau muatan khas yang hanya bisa dibaca atau dilihat. Jenis-jenis media utama yang termasuk dalam kelompok cetak ini adalah koran atau surat kabar, majalah, dan berbagai jenis media luar ruang, masing-masing memiliki karakteristik khusus dalam hal kemasan pesan. Konten atau muatan koran terbagi dalam 3 kelompok, yaitu pemberitaan yang meliputi berita dan features, opini yang meliputi tajuk rencana, artikel, kolom, pojok, dan surat pembaca. Iklan yang meliputi iklan display, iklan baris, pariwara atau advertorial, dan layanan masyarakat. Majalah memiliki konten atau muatan yang sama dengan surat kabar, hanya ada sedikit penyesuaian saja, nama atau sebutannya dan bentuk ruang atau halaman. Sementara itu, untuk media luar ruang umumnya adalah iklan dan publikasi, mengingat asumsi bahwa kita ini hanyalah pengguna media, bukan pemiliknya. Maka tidak semua konten itu dapat dijadikan ruang penyampaian pesan untuk kepentingan kita. Untuk memperdalam pengetahuan, mahasiswa diharapkan mempelajari materi ini dari materi konsep esensial dan materi pengayaan yang tersedia. Selain itu, pada pertemuan kali ini, buku materi pokok yang dipakai adalah Perencanaan Pesan dan Media SKOM 4314, namun tidak menutup kemungkinan Anda mempunyai referensi lain untuk meningkatkan pengetahuan Anda. Diharapkan teman-teman mahasiswa aktif pada forum diskusi 7, mengerjakan tes formatif 7. Selain itu, teman-teman kembali mengerjakan tugas 3 sebagai tugas terakhir pada masa tutorial online 1 semester ini. Mahasiswa wajib mengerjakan tugas 3 karena nilai total tugas akan berkontribusi sebesar 50% untuk nilai tutorial online. Diharapkan seluruh mahasiswa tetap aktif dan mengumpulkan tugas sesuai deadline pada tuton sesi 7. Karena ini merupakan tugas penutup mata kuliah perencanaan media sebelum ujian akhir semester. Selamat belajar, terus semangat sampai akhir tutorial online dan sukses.